Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Pak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pangandaran, Pak Dr. Andes Haji Sukirman STMSI. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru TU yang telah menyempatkan waktunya pada kesempatan ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Insya Allah akan dipaparkan oleh saya. Pertama, saya akan memperkenalkan dulu. Saya adalah Rian Gustiarto Suryaman, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pangandaran. Ini merupakan tagihan tugas dari calon guru penggerak, yaitu pada modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu Bapak Ade Saripudin. Beliau merupakan fasilitator. Beliau dari Purwakarta. Kemudian pengajar praktik yaitu Bapak Yosef Rijal Susanto. Beliau dari Pangandaran. Baik Bapak Ibu, saat kita mendengar budaya positif, di pikiran Bapak Ibu apa yang terpikirkan, yang terlintas mengenai budaya positif? Tata tertib, Kedisiplinan. Tata tertib, kedisiplinan, bagus. Ada yang lain? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Beda mungkin? Sama. Budaya positif tadi kedisiplinan. Terus apa tadi? Kebiasaan yang baik, terlintas mengenai budaya positif. Bapak Ibu sudah paham. Nah Bapak Ibu, yang akan disampaikan pada hari ini itu mengenai budaya positif. Pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian mengenai disiplin positif. Tadi yang sudah Ibu Nung sampaikan bahwa salah satunya itu disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol guru. Keyakinan kelas, dan terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, mengenai perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu semuanya mengajar di kelas. Ada yang kelas 10 ya, kelas 10 dan kelas 11. Bapak Ibu kalau di kelas biasanya menggunakan student center atau teacher center. Mungkin kedua-duanya sudah tidak asing lagi. Ada yang mau menjelaskan mengenai student center dan teacher center? Mangga, silakan. Ya, silakan Bu Dalil. Baik, terima kasih kesempatannya. Kalau menurut saya, perbedaan antara teacher center dan student center, kalau teacher center itu pembelajarannya berpusat pada guru, dan biasanya metode ini itu digunakan saat kurikulum zaman dulu gitu ya, saat semuanya berpusat pada guru, guru sebagai sumber pengetahuan dan lain-lain, ini semuanya berpusat pada guru, siswa sangat bergantung pada guru. Tapi kalau untuk yang sekarang digunakan itu kebanyakan adalah student center, di mana siswa itu menjadi pusat pembelajaran. Artinya di sini guru itu sebagai fasilitator atau membantu siswa untuk menemukan pemahamannya gitu. Jadi proses mencarinya dilakukan oleh siswa, proses menemukan juga dilakukan oleh siswa. Jadi dia menggali sendiri pengetahuannya. Di sini guru hanya sebagai fasilitator atau menuntun, ini loh arahnya ke sini, ranahnya ke sini, seperti itu. Terima kasih.
Terima kasih kepada Bu Nai, sangat bagus sekali jawabannya bahwa student center itu berarti berpihak kepada murid. Hal tersebut sudah sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi berpihak kepada murid, tidak teacher center, tidak berfokus kepada guru. Nah, tujuannya kesananya pasti ingin menumbuhkan nilai-nilai atau karakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Pertama apa, Bu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya Bapak Ibu juga sudah tahu apa yang termasuk terhadap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berikutnya yaitu kebinekaan global, kemudian bergotong royong, di mana di sekolah kita itu di SMA Negeri 1 Pangandaran sudah diterapkannya menuju ke arah penerapan karakter-karakter nilai profil pelajar Pancasila, bergotong royong, saling berkolaborasi, kemudian kreatif. Berikutnya apa, Bu? Bernalar kritis dan mandiri. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya ke karakter profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya yaitu mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Mungkin kita sebagai pendidik sudah beberapa tahun kita di dunia pendidikan, kadang banyak yang kurang sesuai, terutama sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengenai ilusi guru mengontrol murid. Kita mengilusikan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya apa, Bu? Ilusi bahwa semua penguatan dengan rayuan-rayuan, dengan apa, Bu? Dengan imbalan-imbalan. Nah, dengan harapan bisa efektif dan bermanfaat. Ternyata itu hanya sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ternyata itu hanya sebuah ilusi. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang mengilusikan bahwa mengkritik siswa salah, namun diberikan kritik untuk apa? Untuk menguatkan karakter. Ternyata itu hanya sebuah ilusi. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan hal tersebut di kelas? Misalkan mengkritik terhadap peserta didik kita. Sering. Contohnya bagaimana, Bu? Mungkin. Kamu nggak mengerjakan ini, nah, ini bahasa guru ya. Kamu nggak mengerjakan ya. Kamu mah membuat ibu merasa kecewa sekali gara-gara kamu tidak mengerjakan. Pokoknya kamu harus mengerjakan. Sekarang juga. Gitu. Bagus. Nah, mungkin itu salah satu contoh dalam kehidupan kita yang sering dilakukan. Nah, itu merupakan ternyata itu hanya sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ternyata itu hanya sebuah ilusi. Nah, Bapak Ibu, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bahwa stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Ternyata kalau dengan teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu bagaimana? Berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama.
Namun kenyataannya kalau dengan teori kontrol, setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Kadang kita terhadap peserta didik menganggap sama, padahal setiap peserta itu mempunyai pandangan yang berbeda. Dalam satu kelas pun mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Apalagi dalam satu sekolah. Itu kita pun dalam satu MGMP dengan rekan sejawat itu punya pandangan yang berbeda, mempunyai tujuan-tujuan yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu kalau dengan teori kontrol. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau dengan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol, Bapak Ibu guru tidak bisa mengontrol diri peserta didiknya. Peserta didik hanya bisa dikontrol oleh peserta didik. Kemudian saya bisa mengontrol diri orang lain. Itu kembali lagi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hal yang sama, bahwa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Namun teori kontrolnya itu harus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Konsensus itu apa maksudnya? Konsensus itu adalah kesepakatan. Kolaborasi dan kesepakatan dalam menciptakan pilihan baru. Kemudian model berpikirnya itu menang kalah. Seharusnya kalau dengan teori kontrol, yaitu model berpikir menang-menang. Jadi peserta didik dan guru, jadi tidak guru menang, namun peserta didik kalah. Tidak, karena kalau dengan hal tersebut, peserta didik akan merasa kegagalan. Dan kegagalan tersebut akan berimbas sampai nantinya akan terasa sampai nantinya bahwa dengan kegagalan tersebut seharusnya peserta didik itu mempertanggungjawabkan terhadap kesalahan tersebut untuk apa? Untuk merubah menjadi suatu kebaikan, hal yang positif. Model berpikir menang menjadi menang. Jadi peserta didik menang, guru pun menang. Jadi tidak ada yang gagal seperti itu. Nah, kemudian disiplin positif. Pak Trio, disiplin positif yang terlintas oleh Pak Trio, disiplin itu apa? Jadi istilahnya bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan dan apa yang sudah dia rencanakan. Bertanggung jawab terhadap yang dia kerjakan dan apa yang dia kerjakan. Bagus. Ada yang lain? Mungkin? Nah, bahwa disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang telah diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau ribet, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, kita mempunyai tujuan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki intensif dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini itu supaya peserta didik tersebut mempunyai tujuan menjadi ke arah yang lebih baik. Kembali lagi kepada apa? Kepada karakter profil pelajar Pancasila. Dalam mendisiplinkan itu tidak dengan apa tadi hukuman ataupun dengan reward, tapi dari dalam intrinsik. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan
Apa nilai-nilai kebajikan? Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya nilai kebajikan institusi atau organisasi, yaitu salah satunya itu profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan beneran kritis. Selanjutnya, selain dengan profil Pancasila, contohnya yaitu Ibo Primary Year Program. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup life skill yaitu dapat dipercaya. Kemudian lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Pak Ruby, kebutuhan dasar manusia, kira-kira apa kebutuhan dasar? Apa saja kebutuhan dasarnya? Kebutuhan dasar manusia pertama makan, kemudian sandang, papan, gitu ya. Terus mendapatkan pendidikan yang layak. Kalau istri nggak butuh? Betul itu dong. Apa namanya? Kasih sayang. Bingkai. Sama aja. Salah satu lagi internet. Terima kasih kepada Pak Ruby. Kebutuhan dasar manusia tadi sudah disebutkan oleh Pak Ruby. Pertama yaitu sandang, papan, pangan, papan, itu primer ya Bu. Nah, berarti kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Begitu juga peserta didik mempunyai kebutuhan dasar, karena peserta didik juga manusia. Nah, tadi sudah disebutkan yaitu bertahan hidup. Untuk bertahan hidup apa saja? Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian tadi sudah disebutkan oleh Pak Ruby bahwa kasih sayang dan rasa diterima, itu yang kedua, rasa sayang dan rasa diterima. Contohnya dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan. Apa saja yang termasuk penguasaan? Ingin memimpin, apalagi harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, betul, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, apa saja kebebasan? Tidak merasa diintimidasi. Beda mungkin ingin mempunyai kebebasan, kebebasan hidup, berpendapat, wajib dalam beragama. Ya. Nah, mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu untuk kebebasan. Dan yang terakhir apa? Kesenangan. Jadi Bapak Ibu juga pasti ingin senang, begitu juga murid, siswa pasti ingin senang, karena
kebutuhan dasar manusia. Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Boleh tertawa tapi jangan berlebihan. Jangan tertawa sendirian. Ya. Setuju ya Bu? Tertawa jangan sendirian. Jadi, apa Bu? Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang, dan yang paling utama adalah bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Peserta didik misalkan sekarang jam 11, peserta didik saat melaksanakan KBM kita di kelas, sama nggak keadaannya dengan jam 8? Beda. Apa yang membedakan? Suasananya ya Bu ya. Karena peserta didik juga manusia mempunyai 5 kebutuhan. Jadi kita harus melihat keadaannya. Mungkin dia lapar, mungkin apa lagi Bu? Haus, jenuh, haus juga ada haus minum, ada haus kasih sayang. Seperti siapa Bu? Pasangan. Ya. Pak Ruby terlalu berlebihan kasih sayang. Seperti itu ya Bu ya, bahwa peserta didik juga manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Jadi dilihat dulu situasinya seperti apa. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi perilaku manusia? Dorongan untuk melakukan suatu tujuan. Apalagi? Nah, motivasi itu ada 2. Ada ekstrinsik, ada intrinsik. Kalau ekstrinsik itu dari mana? Kalau intrinsik dari dalam. Bagus. Bapak Ibu, ada nggak yang tadi kesini naik kendaraan motor? Ada. Bu Siti? Pakai helm? Maksud Bu Siti kesini ke sekolah, kenapa pakai helm? Supaya aman. Aman dari apa? Dari mana bahaya? Bukan dari polisi. Itu juga. Nah, berarti bagus. Berarti Bu Siti sudah apa? Sudah rasa memiliki motivasi intrinsik untuk menjaga keselamatan, bukan karena takut hukuman, bukan karena ada Pak Polisi. Kalau Bu Siti memakai helm karena aturan, berarti itu masih ekstrinsik. Nah, begitu juga peserta didik, siswa kita di SMA Negeri 1 Pangandaran dengan menerapkan disiplin positif, budaya positif untuk menemukan motivasi dari intrinsik, dari dalam, tidak ekstrinsik dari luar. Ya, seperti Bapak Ibu datang ke sekolah jam 7.15, datang ke sini jam 7.14. Setengah 7, bagus. Berarti itu sudah intrinsik, bagus. Itu patut dicontoh. Seperti itu. Nah, motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti peserta didik datang ke sini jam 7.15, datang jam 7 misalkan. Berarti kan sangat bagus, patut dicontoh. Tapi kadang mereka itu tujuannya apa? Kadang mempunyai tujuan motivasinya. Apakah karena diberi uang saku banyak kalau datang tepat waktu? Apakah karena takut hukuman? Nah, kalau seperti itu berarti masih ekstrinsik, belum intrinsik. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kemudian intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Kemudian motivasi perilaku manusia tidak terencana, datangnya tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis, itu merupakan hukuman. Bapak Ibu di sini masih ada yang suka menerapkan hukuman, termasuk saya. Mungkin Bapak Ibu tidak beda maksudnya. Nah, akan melakukan hukuman. Tidak apa-apa. Kedepannya kita mulai memperbaiki. Ya. Salah satunya yaitu hukuman. Jadi datangnya itu tiba-tiba. Seperti tadi bahwa siswa datang terlambat. Harusnya jam 7 sudah di sekolah, datang jam 7.30. Langsung siswa disuruh lari lapang basket. Itu merupakan hukuman. Kira-kira bagus gak Pak Bu? Kurang bagus. Nah, kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Ada bedanya, yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, karena dengan konsekuensi tersebut, apakah murid sudah melanggar poin misalnya, itu merupakan konsekuensi. Bapak Ibu pasti ada yang masih melakukan konsekuensi. Kemudian restitusi. Restitusi itu ini yang diharapkan. Kita semua sebagai pendidik melakukan restitusi. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dari kesalahan tersebut untuk diperbaiki, bertanggung jawab. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Dari kesalahan tersebut duduk bersama, kemudian untuk mencari solusi. Itu restitusi. Nah, 5 posisi kontrol guru. Ada 5. Pertama yaitu penghukum tadi, pembuat rasa bersalah. Kemudian teman, pemantau, dan terakhir yaitu manajer. Untuk penghukum, misalnya kasus siswa malas belajar di kelas. Seperti ini Bu, contohnya. Ayo, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa. Nah, itu merupakan contoh guru sebagai penghukum. Nadanya keras, dengan tangan ditunjuk-tunjuk seperti itu. Itu adalah penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, nadanya lebih lembut, namun dengan kelembutan tersebut membekas, bahkan sampai terbawa sampai masa depannya, seperti itu, berefek. Gimana kamu ini? Kamu tidak kasihan sama bapak ya? Bapak sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama bapak. Nah, itu merupakan murid merasa bersalah. Ada bapak ibu yang masih suka melakukan seperti itu? Sering. Padahal perasaannya kayaknya bagus gitu ya, sudah lembut, sudah tidak sebagai penghukum, tapi ternyata itu efek kurang baik seperti itu. Berikutnya apa? Teman. Mungkin ini sering melakukan sebagai kontrol sebagai teman, posisi teman. Ayo dong perhatikan pelajaran yang Bapak terangkan, seperti itu. Itu sebagai posisi kontrol sebagai teman. Ini tidak dilarang, ini bagus sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, coba jawab pertanyaan nomor 2, maju ke depan dan kerjakan di depan papan tulis. Itu sebagai apa? Sebagai pemantau. Atau Bu Siti mau memberikan contoh sebagai pemantau? Boleh. Mungkin kalau sebagai pemantau, misalkan si guru tersebut memberikan suatu soal ke muridnya,
tapi dengan misalkan seperti ini. Silahkan jawab soal pertanyaan misalkan ya tentang aljabar seperti itu. Mungkin seperti kalau nanti ibu seperti saya itu memantau apa yang dilakukan oleh murid di depan di kelas seperti itu. Terima kasih Bu Siti. Nah, seperti itu ya Bu contohnya untuk sebagai posisi pemantau. Berikutnya yaitu apa? Manajer. Nah, ini yang diharapkan semua guru bisa menjadi posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Itu sebagai manajer. Ini mungkin sudah sering dilakukan oleh Bapak Ibu. Mungkin setiap waktunya dilakukan oleh Bapak Ibu. Mungkin. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa Bu? Merasa bersalah. Apa Bu? Merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira bagus gak Bu? Gak bagus. Ternyata tidak bagus. Ternyata tidak bagus. Bapak jadi tahu. Iya. Tidak bagus. Kemudian berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Penghukum. Oke. Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Apa? Teman. Bagus, Ibu sudah paham semua. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Apa? Ayo. Mantau. Apa? Konsekuensi. Apa? Nah, untuk pemantau, coba jawab pertanyaan seperti itu contohnya. Atau pembatasan bersalah. Apa? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, Bapak Ibu sudah paham semuanya. Nah, sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah Pak, ada yang mau menjawab Pak Ji? Karena kalau keyakinan kelas berarti diambil dari seluruh anggota, kesimpulannya dari anggota kelas, sedangkan peraturan mesti dibuat oleh sekolah atau oleh wasit. Ya, bagus. Bagus Pak Ji, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Baiklah. Oke. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kembali lagi ke Bu Eda. Bu Eda kalau ke sekolah biasanya naik mobil. Suka memakai sabuk. Kenapa memakai sabuk? Pengaman. Supaya apa? Biar aman. Jadi untuk menjaga keselamatan, bukan karena polisi. Termasuk salah satunya polisi. Jadi berkaitan dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik, yaitu keyakinan atau peraturan. Keyakinan untuk memenuhi peraturan. Atau seperti ini, Bapak Ibu sholat kan ada 5 waktu. Mengerjakan sholat karena peraturan dalam agama atau karena keyakinan? Karena keyakinan. Nah, begitu juga dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi siswa tersebut diharapkan nantinya menjadi sebuah keyakinan untuk mencapai tujuan, untuk siswa bertanggung jawab dan nantinya ke profil pelajar Pancasila, mempunyai karakter profil pelajar Pancasila, tidak dengan peraturan.
membentuk keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas itu bersifat apa? Abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, tidak dibuat dalam pernyataan negatif, tidak mencontek misalkan, bukan seperti itu. Tapi harusnya bagaimana Bu kalau dibuat keyakinan? Kerjakan dengan jujur, kejujuran, kerjakan dengan jujur, pernyataannya positif. Kalau tadi tidak menyontek, berarti itu negatif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, tidak panjang, simple ya Bu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang pasti semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah berarti semua warga sekolah. Kalau keyakinan kelas, peserta didik dan guru harus dilibatkan. Dan yang memunculkannya juga dari peserta didik. Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Sudah, alhamdulillah. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi sudah sedikit disinggung bahwa suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dari kesalahan tersebut murid itu bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya untuk apa? Untuk menjadi solusi tersebut untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Pertama, apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah validasi tindakan salah, kemudian menanyakan menanyakan keyakinan itu segitiga restitusi. Nah, dalam menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu contoh dari menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini tahap kedua. Setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi suatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu contoh dari validasi tindakan yang salah. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam, tidak ekstrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Misalkan peserta didik melakukan kesalahan. Tadi setelah melakukan validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Jadi tidak langsung dihukum. Itu ya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu untuk menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol. Nah,
Ini contohnya Bapak Ibu mengenai penerapan segitiga restitusi. Contoh penerapan segitiga restitusi ini merupakan sebuah ilustrasi, bukan kenyataan, tapi ilustrasi sebagai penerapan segitiga restitusi yang diterapkan oleh saya seperti ini. Iya Pak, saya menyadari dan menyesal sudah datang kemalaman. Saya minta maaf Pak. Ya Adis, sifat yang baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak dapat lagi masuk sekolah? Saya akan lebih bersurat dan tidak menyalahkan Pak. Baik Adis, berarti kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerjasama dengan orang tua kamu supaya kamu tidak datang selama tadi ke sekolah. Sekarang Bapak persilakan untuk mengambil kelas.
Mungkin itu Bapak Ibu mengenai contoh penerapan segitiga restitusi. Itu merupakan ilustrasinya. Di akhir, di penghujung, bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.